Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari Senin 10 Mei ya, 10 Mei 2021 pukul 17 ya, pukul 17. Tapi di sini tertulis suhu masih di 33 derajat Celcius. Aduh, sangat luar biasa. Oke ya, untuk saat ini saya masih ada di kebun ya, yang sudah nampak rumput semua. Nampak rumput ya. Jadi padahal ini adalah dalamnya adalah porang ya. Dan itu di sana juga semua nampak rumput yang sebelah sana. Padahal itu bawahnya adalah porang ya. Ini juga porang. Oke. Dan ini saya lagi, yang ini kan sudah digali, yang ini juga sudah digali, akan tetapi masih belum semua. Maka dari itu kayaknya mau hilang jejak ya. Maka dari itu saya lagi gali-gali yang memang ini nggak terlihat ya. Contoh ini, nah ini nih, ini nggak nampak, nggak ada ya. Tapi kalau kita lihat ini dengan teliti, ini ada nih ya. Ini ada tuh. Ini sudah dorman, kecil kelihatannya kan. Nah itu juga ini. Nah, semasa masih ada ininya, kita masih bisa pantau ya bahwa ini adalah porang ya, porang. Tapi ketika nanti sudah tidak ada itunya, sudah tidak ada batang seperti ini yang sudah kering ini, kita hilang jejak ya. Kecuali kita apa artinya tandain ya, kasih tanda. Yang di sebelah sana saya kasih tanda-tanda tuh. Soalnya udah repot ya. Kecuali yang ini. Kalau yang ini adalah bedengan yang masih murni, belum diambil ya. Yang ini sana belum diambil, jadi kita tidak tandain juga nggak apa-apa. Nanti kita ambil salah satu, gampangnya dari pinggir. Nah dari situ nanti kita tahu bahwa ini jaraknya sejengkal itu masih ada umbinya. Kemudian kesananya 3 baris ya. Jadi sejengkal ke sana, sejengkal ke sana, ke sana tuh artinya ini 3 baris adalah umbi. Maka kalau ini gali-gali semua gitu, jadi ini nanti masih bisa terpantau. Kalau ini sudah nggak bisa ya, karena memang sudah digali, jadi tinggal sisa-sisa. Maka banyak yang kepacul juga ya, seperti ini tuh. Ini ya, ini kan ke belencong ya, belencong ini. Oke. Maka dari itu kenapa saya tuh sering juga memvideokan yang kemarin-kemarin, yaitu setelah digali kemudian saya kumpulkan. Maksudnya apa? Maksudnya biar memang kalau kita karantinakan di rumah juga belum, maksudnya bukan belum ya, sudah penuh isi apa itu namanya raknya. Kalau dibawa ke sana juga tanpa dikarantina di rak juga kurang bagus, masih mending di lahan ya. Di lahan kita ambil kemudian kita kumpulkan, kemudian kita tutup kembali dengan tanah ya. Nanti sampai musim mendekati musim tanam. Contoh ini nih kita lihat ya. Kita lihat, ini kelihatan tanahnya. Yang di sana juga sama. Terus kemudian di sana. Ya. Jadi nampak tanah kan? Nah, kita lihat saja. Kita lihat di sini ada apa? Oh, tuh. Kelihatan kan? Nah, terus ini. Aduh. Ya. Nah, nih, kan? Ini adalah umbi ya. Gitu. Jadi kenapa seperti ini? Biar istilahnya mereka juga menghadapi alam ya, kekeringannya sesuai alam, kemudian ada istilah penuaan dan sebagainya, penghilangan akar dan sebagainya, itu masih tetap berjalan seperti itu. Maka saya kubur kembali. Ada orang-orang bilang, ada yang tanya sama saya, Pak, emang itu kalau dikubur kembali menambah besar? Tidak menambah besar. Kata menambah ringan iya, tapi kalau menambah besar tidak, menambah berat juga tidak, bahkan menambah ringan. Akan tetapi kenapa di sini lebih aman? Artinya di sini tidak ada istilahnya kemungkinan untuk apa itu namanya terlalu kering ya. Kalau memang kena sinar matahari langsung terus penerus, dia kulitnya akan kering. Maksudnya bukan misalnya apa artinya itu kadar air mengurang, tapi kering kulitnya artinya gitu kan. Jadi itu nanti akan menimbulkan ketika terkontaminasi air dengan tanah yang becek, ketika ditanam itu akan
ada pembusukan karena jamur gitu. Terus ada yang sempat juga bertanya, ya teman saya sendiri ya, katanya Pak, ini kalau sudah begini, ini kan menunggu untuk sampai kalau kita bongkar bulan 6 atau bulan 7 atau bulan 8. Ini kan ada waktu. Ya, betul. Nah, bagaimana kalau kita tanamin apa kek gitu? Yang maksudnya masih umbi di dalam tanah, ada umbi ya di dalam tanah ini. Oh, saya bilang bisa. Bisa seperti kita tanam jagung juga bisa gitu kan. Akan tetapi itu resiko ya. Resiko buat kita. Ketika nanti kita mencangkulnya ataupun hanya ditugal ya, hanya ditugal gitu. Kemudian apalagi nanti seperti bisa kena umbi. Kemudian ketika disiram-siram terus, karena memang harus ada siram kan, karena istilahnya ini mau musim kemarau, apakah nanti umbinya tidak juga karena ada air terus-menerus, kemudian apa nanti tidak menimbulkan jamur, kan seperti itu. Apakah nanti ketika kita itu tanaman dikasih urea, apakah tidak berbahaya terhadap umbi yang ada di dalam? Jadi seperti itu. Maka ketika ini belum belum dibongkar, saya nggak berani. Tapi kalau kawan di Nunjau di sana ada yang sempat seperti ini, kemudian ditanamin pinggirnya jagung atau apa, ya itu sih silahkan saja ya. Jadi artinya asal kita memang paham dengan di mana kita umbinya nanamnya, barisan mana kan gitu. Jadi kalau memang eman-eman atau merasa sayang dengan waktu yang terbuang ini, ya itu sih monggo, tapi yang hati-hati ya. Kalau saya tidak, lebih baik saya biarkan, malah saya bongkar, kemudian dipanaskan, nanti akan saya olah kembali dan ditunggukan untuk musim yang akan datang, yaitu di bulan 9 saya akan nanam di sini. Insya Allah bulan 9 ya, seperti itu. Karena kita respect di porang ya, bukan di tanaman lain ya. Jadi tanaman lain jangan sampai mengganggu. Waktunya itu adalah untuk porang. Karena ketika kita tanamin apapun di sini, ketika bulan 7 itu kita harus sudah garap tanah. Jangan sampai menunggu-nunggu kemudian ketika nanti baru kita mau nanam, begitu diolah langsung kita tanam, itu tidak baik. Maka dari itu saya lebih baik biarkan kosongkan, kemudian saya olah tanahnya. Insya Allah ke depan akan lebih baik untuk pertumbuhan porangnya. Kita sambil penasaran juga ya. Kita ini di umbi 4 isi 400 ya, bukan umbi, maaf ya. Jadi katak mini isi 400. Coba kita akan gali ya, Waktu itu kan sudah saya gali, ada 6 on ya. Coba kita sekarang gali kembali, mumpung ada waktu lah. Jadi artinya kita sambil membicarakan yang lain tadi, kita sekarang coba akan lihat umbinya ya, hasil umbinya. Ini seperti ini nanti nih kita gali, atau yang ini. Ini ada, sebetulnya ada 3. Coba kita 2 digali, pengen tahu saja ya, pengen tahu. Untuk itu kita skip dulu ya. Jadi karena seperti biasa saya hanya pemain tunggal ya, striker tunggal. Jadi nggak ada tandemnya. Oke, akan kita coba gali ya. Oke, siap. Yuk, kita gali dulu ya. Nanti kita kembali. Baiklah kawan, telah kita gali ya. Ini nampak masih ya, masih belum digali. Dan ini ada bonus nih, bonus nih. Ini yang saya sering bilang bahwa ini adalah kita nggak tanam ini, tapi ini adalah dari katak yang jatuh dari katak tunas pertama, kemudian ketika yang tunas, maksudnya indukannya itu sampai tunas kelima, ini adalah ikut kemudian tumbuh dan mengejar ya. Ini seperti ini. Ini adalah dari katak ya. Itu enggak dari katak, enggak ada, bukan dari umbi. Ini adalah bonus. Nah, marilah kita gali ya. Ambil kita ambil ya. Bismillah. Nah, ini kemudian ini ya, dan ini. Nah, oke, inilah kita lihat ya hasil dari
katak mini isi 400 ya. Ini katak mini isi 400 yang apa itu namanya, saya tanam di lahan tanpa naungan ya, tanpa naungan. Dan ini hasilnya katak isi 400. Ini satu musim dan ini sebetulnya belum tuntas ya, karena ini masih ada apa itu namanya, penggembungan ini. Ini tunas terakhir keburu panas, kemudian ini terhenti ya. Nah ini akhirnya seperti ini, mumbul ya, tidak cekung ya. Nah kalau yang ini tunasnya sampai akhir ya. Tunas akhir itu artinya ada yang tunasnya sampai 5 tapi belum selesai, ada yang tunasnya 4 sudah selesai. Itu contoh ini seperti ini. Ini seperti tunas keempat sudah selesai. Akhirnya dia cekung ya. Nanti kalau tumbuh lagi tunas kemudian ini akan membesar. Ketika nanti istilahnya ini tidak tuntas berhenti, maka tanggung ya. Jadi baru segini udah berhenti. Ini harusnya lebih besar ke sini. Kalau ini tuntas tunas yang ini nih, yang terakhir nih. Kalau yang ini kurang satu ya tunasnya dari ini. Tapi ini terakhir sudah selesai sampai di tunas itu. Kalau yang ini masih punya tunas tapi tidak selesai. Makanya ini nggak cekung ya. Nah itu seperti itu. Nah yang ini sudah selesai ya. Sudah selesai di tunas memang terakhir ya. Karena ini cekung. Ini kalau diambil ini cekung nih. Inilah saya di sini di dataran rendah tanpa naungan, katak mini isi 400. Ini antara 7 onan lah. Soalnya saya kemarin yang waktu saya bongkar, waktu itu sudah disimpan kembali dalam tanah dalam 1 bulan, kemudian saya timbang bulan berikutnya, berarti tinggal 6 on, berarti waktu itu masih 7 on. Ini juga ini ada 7 on ini. Sekitar 7 on. Nih. Ya. Katak mini isi 400. Alhamdulillah seperti hasilnya memuaskan ya. Dan ini nanti kalau kita tanam kembali, insya Allah mendapatkan dari angka 4 ke atas, 4 kilo 5 kilo bisa ya. Karena dalam saya sendiri yang dilihat yang sudah ada di sini, yang umbi 1 on saja itu sampai 2,5 kilo ya, 2 kilo 2,5 kilo. Yang 4 on waktu itu ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo, dan bahkan ada yang 5,5 ya. Jadi variasi. Nah untuk besok insya Allah, karena ini bibit sendiri dengan babitnya bagus, kemudian lahannya juga akan saya olah dengan sebaik mungkin, insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Seperti itu ya. Oke, nih umbi hasil dari katak mini isi 400. Katak mini ya, katak mini. Ini semua di sini tanpa naungan ya, dan di sana semi naungan. Oke, yang di semi naungan boleh kita lihat ya umbinya kayak apa. Inilah untuk katak mini yang dulu di sini adalah semi naungan ya, semi naungan. Ini sama katak mini isi 400, dan ini kemarin sudah ada saya yang gali ya. Nih, ini sudah saya biarkan di sini. Ini sama ya, jadi ini antara 5 on ya, 5 on. Coba ini kan ada nih, tuh ada ya, tuh kecil kan. Nah, coba kita gali yang ini seperti apa. Waduh, 2 tuh. Oh ini berarti yang jadi 2 nih. Aduh, ini ya. Ini agak kecil ya, mungkin di 3 on atau 2,5 on ini. Ini yang satu ini jadi 2 ya, artinya dua tunas ya. Kalau 2 tunas artinya bukan tunas susulan tapi tunas rombongan. Kalau 2 tunas memang jadinya kecil-kecil ya. Tidak. Nah, tapi kalau ini 2 disatukan ya termasuknya masih mending yang 2 ini ya. Karena ini adalah 2, jadi tunasnya 2 ya, tadinya tumbuh 2 kemudian akhirnya umbinya 2 gitu. Ini kan kalau ini disatukan dengan ini ya masih mending ini kan. Oke, seperti itu. Ini tapi hasilnya lumayan bagus ya. Umbinya proporsional banget bentuknya ini, jadi tidak cepak begitu ya. Ini adalah ada bundar ke sini, ada lonjong ke bawah ya.
ada lonjong ke bawah. Jadi artinya ini untuk bobot nanti ketika lingkaran sama pun akan lebih berat yang seperti ini ya, daripada yang pipih ya. Jadi ini nanti akan lebih berat. Jadi kelihatan agak kecil tapi bobotnya lumayan seperti itu. Ini adalah bagus banget ya. Ini dari katak ya. Lihat, kalau dari katak itu nggak ada bekas bundar gede. Di sini biasanya bundar segede model duit ya. Tuh kan nggak ada kan? Ya. Ini dari katak mini. Ini juga. Ya. Oke, saya tinggalkan begitu saja. Biarkan pada beristirahat. Untuk itu, makasih ya atas partisipasinya untuk ikut bergabung dalam video-video saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para petani yang lain ya, yang mungkin sama-sama, terutama yang ada di dataran rendah, karena kita ada kesamaan ya, kesamaan suhu, kemudian curah hujan dan sebagainya. Bahkan maka dari itu mudah-mudahan kita bisa saling sharing ya, sharing dan diskusi. Oke, seperti itu saja. Sudah sore, kita juga mau pulang. Ini udah saatnya untuk berbuka puasa. Selamat berbuka puasa untuk Anda semua yang muslim ya, yang muslim. Oke, dan yang non muslim, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya.